1192. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS. Yang pertama, materi tentang pengertian masalah sosial. Ketika sesuai antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan, dampak sosial. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan masalah sosial. Yang pertama, kemiskinan. Kondisi di mana seseorang atau keluarga tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Yang kedua, pengangguran. Kondisi di mana seseorang yang aktif mencari pekerjaan tidak bisa menemukan pekerjaan yang sesuai. Yang ketiga, kesenjangan sosial. Kondisi di mana tidak ada keseimbangan sosial dalam masyarakat. Yang keempat, kesenjangan ekonomi. Kondisi di mana ada perbedaan pendapat dan kekayaan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Yang kelima, ketidaksetaraan gender. Kondisi di mana ada diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Yang keenam, kriminalitas, bentuk kejahatan yang melanggar norma dalam masyarakat, perubahan iklim dan lingkungan. Kondisi di mana terjadi kerusakan lingkungan, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Yang kedelapan, kesehatan masyarakat. Kondisi di mana penyebaran penyakit menurut akses terbatas terhadap layanan kesehatan dan ketidakadilan dalam distribusi sumber dan daya kesehatan. Faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama, kurangnya lapangan kerja yang baik tetapi dan bergairah dapat membuat seseorang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah dapat membuat seseorang kesulitan mendapatkan pekerjaan yang baik. Yang ketiga, distribusi pendapatan yang tidak merata. Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang keempat, bencana alam. Bencana alam dapat merusak sumber daya alam dan infrastruktur sehingga membuat seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang kelima, keterbatasan sumber daya alam. Keterbatasan sumber daya alam dapat membuat seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang keenam, ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial dapat membuat seseorang memiliki kesempatan yang berbeda untuk berkembang. Nomor 4, jelaskan 6 faktor penyebab pengangguran. Yang pertama, tidak seimbang jumlah tenaga kerja dengan lapangan kerja. Yang kedua, keterbatasan keterampilan dan pendidikan. Yang ketiga, peralihan tenaga manusia ke mesin. Yang keempat, pemutusan hubungan kerja PHK. Yang kelima, kemiskinan. Yang keenam, lapangan kerja yang tidak merata. Nomor 5, jelaskan 5 dampak kesenjangan ekonomi. Yang pertama, peningkatan kemiskinan. Kesenjangan ekonomi yang semakin lebar menyebabkan sebagian besar masyarakat terjebak dalam kemiskinan. Kelompok yang kurang beruntung tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, pekerjaan yang layak, dan pelayanan kesehatan yang menghambat kemampuan mereka untuk meningkatkan kualitas hidup. Yang kedua, ketidakstabilan sosial. Kesenjangan ekonomi dapat memicu ketidakpuasan di kalangan kelompok masyarakat yang terpinggirkan. Ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan seringkali memunculkan protes, kerusuhan sosial, atau bahkan kekerasan yang mengancam stabilitas sosial dan politik. Yang ketiga, pengangguran akses terhadap pendidikan. Ketika terdapat kesenjangan ekonomi yang tajam, keluarga yang lebih miskin seringkali kesulitan untuk mengakses pendidikan berkualitas. Yang keempat,
terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Kesenjangan ekonomi yang besar dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan ketika sebagian besar kekayaan terkonsentrasi pada segelintir orang. Potensi konsumen dari kelompok masyarakat yang lebih luas terbatas. Yang kelima, meningkatnya ketegangan antara kelas sosial. Ketimpangan ekonomi seringkali menimbulkan rasa permusuhan atau ketegangan antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin. Kesenjangan ini dapat memperburuk polarisasi sosial dan menciptakan prasangka negatif terhadap kelompok tertentu yang pada akhirnya memperburuk keretakan sosial. Nomor 6, jelaskan 7 faktor penyebab keterbatasan akses pendidikan. Yang pertama, kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu faktor utama yang membatasi akses pendidikan. Keluarga miskin seringkali tidak mampu membayar biaya pendidikan seperti uang sekolah, buku, seragam, dan transportasi. Yang kedua, jarak dan akses transportasi. Di daerah terpencil atau pedesaan, sekolah seringkali jauh dari tempat tinggal siswa. Terbatasnya sarana transportasi membuat perjalanan ke sekolah menjadi sulit, memakan waktu lama, dan memerlukan biaya tambahan yang menghalangi anak-anak untuk mengakses pendidikan. Yang ketiga, fasilitas pendidikan yang tidak memadai. Keterbatasan infrastruktur pendidikan seperti gedung sekolah yang rusak, kekurangan ruang kelas, minimnya fasilitas seperti toilet, dan kurangnya guru yang berkualitas dapat menghambat proses belajar mengajar. Yang keempat, ketidaksetaraan gender. Di beberapa daerah, terutama di negara berkembang, perempuan seringkali mendapat akses pendidikan yang lebih terbatas dibanding laki-laki. Yang kelima, kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Beberapa keluarga, terutama di daerah-daerah yang terbelakang, kurang memiliki pemahaman tentang pentingnya pendidikan untuk masa depan anak-anak mereka. Akibatnya, anak-anak diharapkan untuk bekerja dan membantu ekonomi keluarga daripada bersekolah. Yang keenam, konflik dan kekerasan. Daerah yang mengalami konflik dan kekerasan seringkali memiliki sistem pendidikan yang terganggu. Sekolah dapat rusak, guru mengusir, atau anak-anak takut untuk pergi ke sekolah karena ancaman kekerasan. 7. Beban sosial dan kesehatan. Kondisi kesehatan yang buruk atau beban sosial seperti pernikahan dini, penyalahgunaan narkoba, atau kekerasan dalam rumah tangga dapat mengganggu pendidikan anak-anak. Nomor 7, jelaskan 7 bentuk-bentuk diskriminasi dan intoleransi. Yang pertama, diskriminasi rasial. Diskriminasi rasial terjadi ketika seseorang atau sekelompok orang diperlakukan secara tidak adil atau dihina berdasarkan ras atau etnis mereka. Yang kedua, diskriminasi gender. Diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau gender terjadi ketika seseorang diperlakukan berbeda atau tidak adil hanya karena ia laki-laki atau perempuan. Yang ketiga, diskriminasi agama. Diskriminasi agama terjadi ketika seseorang diperlakukan tidak adil karena keyakinan agama yang dianutnya. Yang keempat, diskriminasi berdasarkan orientasi seksual. Diskriminasi terhadap individu yang memiliki orientasi seksual yang berbeda seperti lesbian, gay, biseksual, atau transgender dapat terjadi dalam bentuk pengucilan, pelecehan, atau bahkan kekerasan. Yang kelima, diskriminasi berdasarkan usia. Diskriminasi usia terjadi ketika seseorang diperlakukan tidak adil karena usianya, baik itu terlalu muda atau terlalu tua. Yang keenam, diskriminasi sosial atau kelas. Diskriminasi sosial terjadi ketika individu diperlakukan secara tidak adil berdasarkan status sosial atau ekonomi mereka. Yang ketujuh, intoleransi terhadap budaya atau tradisi lain. Bentuk-bentuk diskriminasi
dan intoleransi ini menghambat terciptanya masyarakat yang adil dan setara. Yang nomor 8, jelaskan 7 bentuk kerusakan lingkungan. Yang pertama, pencemaran air. Limbah industri yang tidak ditangani dengan baik dapat mencemari sungai dan membuat air beracun. Yang kedua, pencemaran tanah. Pembuangan sampah sembarangan dan limbah industri mencemari tanah. Yang ketiga, pencemaran udara. Gas buang kendaraan bermotor dan kegiatan industri dapat mencemari udara. Yang keempat, penebangan hutan. Penebangan hutan secara liar dapat mengancam fungsi hutan seperti pelindungan dari banjir dan kekeringan. Yang kelima, banjir. Banjir dapat terjadi secara tiba-tiba atau bertahap dan dapat menyebabkan kerusakan harta benda dan penyebaran penyakit. Yang keenam, longsor. Longsor dapat terjadi di daerah di dataran tinggi dengan tanah yang tidak merata dan dapat memakan korban jiwa. Yang ketujuh, tsunami. Tsunami dapat diakibatkan oleh gempa bumi yang terjadi di laut, letusan gunung berapi di bawah laut, ataupun longsor didasarkan laut. Dan nomor 9, jelaskan 9 bentuk masalah kesehatan. Yang pertama, gangguan mental. Stres dapat menyebabkan gangguan mental seperti depresi, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, skizofrenia, dan gangguan makan. Yang kedua, penyakit menular. Penyakit menular dapat disebabkan oleh virus, bakteri, atau parasit. Yang ketiga, gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan dapat berupa tukak lambung, gerede, batu empedu, diare, sembelit, basir, dan penyakit divertikular. Yang keempat, kurang zat besi. Anemia atau kekurangan zat besi dapat menurunkan imunitas, konsentrasi, kebugaran, dan produktivitas. Yang kelima, kurangnya tinggi badan. Stunting dapat menurun fungsi kognitif, kekebalan, dan sistem metabolisme tubuh. Yang keenam, kebukukan. Obesitas merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering dialami remaja. Yang ketujuh, sakit kepala. Sakit kepala dapat merupakan salah satu gejala stres. Yang ke-8, sakit perut. Sakit perut dapat merupakan salah satu gejala stres. Yang 9, nyeri dada. Nyeri dada dapat merupakan salah satu gejala stres. 10, jelaskan 7 penyebab kriminalitas. Yang pertama, kemiskinan. Tingginya tingkat kemiskinan dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang kedua, pendidikan yang rendah. Kurangnya pendidikan atau keterampilan dapat membatasi peluang kerja yang baik. Hal ini sering menyebabkan individu terjerumus dalam kegiatan ilegal karena kurangnya alternatif yang sah untuk memperoleh penghasilan. Yang ketiga, penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Penyalahgunaan narkoba dan alkohol dapat menjadi faktor penyebab seseorang melanggar hukum. Yang keempat, pengaruh lingkungan yang tidak aman. Lingkungan yang tidak aman dapat menjadi faktor penyebab seseorang melakukan tindakan kriminal. Yang kelima, masalah keluarga. Masalah keluarga dapat menjadi faktor penyebab seseorang melakukan tindakan kriminal. Yang keenam, faktor psikologi. Faktor psikologi seperti mentalitas yang labil dapat menjadi faktor penyebab seseorang melakukan tindakan kriminal. Yang ketujuh, ketidakadilan sistematik. Ketidakadilan dalam sistem hukum, akses terhadap pendidikan, lapangan kerja, atau layanan sistem dapat memicu perilaku kriminal. Baiklah, di sini penjelasan saya. Terima kasih.